Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di eh, pertemuan kelima mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Pada kesempatan ini kita akan membahas kunci yang ketiga untuk menerapkan tata kelola teknologi informasi. Jika sebelumnya kita belajar kunci pertama yaitu what IT decision, mengenai keputusan IT apa yang harus kita buat. Kemudian kunci kedua kemarin kita membahas masalah who responsible for implementing IT governance, or kita membahas arsitek dalam teknologi informasi, dan pada kesempatan ini kita akan membahas kunci yang ketiga, yaitu tentang IT mechanism, ya, atau bagaimana mekanisme IT yang harus kita lakukan supaya tata kelola IT berjalan dengan lancar. Kunci yang ketiga ini adalah terkait dengan how. Oke, nah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, Anda memahami ada 3 kunci untuk mekanisme IT, ya. Kemudian menjelaskan struktur pengambilan keputusan dengan beberapa contoh, kemudian mampu menjelaskan proses penyelesaian yang antara bisnis IT dengan bisnis goal dengan IT goal, ya. Kemudian terakhir adalah memberi contoh tentang pendekatan komunikasi yang dilakukan, dan terakhir adalah studi kasus tentang implementasi IT. Oke, ada 3 mekanisme. Jadi di kunci yang ketiga ini mengenai how IT mechanism itu ada 3. Pertama terkait dengan struktur pengambilan keputusan. Kedua adalah alignment proses atau penyelarasan proses bisnisnya, dan yang ketiga adalah pendekatan komunikasi. Nah, pada struktur pengambilan keputusan itu adalah adanya sebuah unit organisasi dan peran untuk membuat TI, ya, seperti misalnya pembentukan komite, ada tim eksekutif, ya, ada manajer, antara hubungan IT dengan bisnis. Nah, struktur pengambilan keputusan ini adalah disesuaikan dengan tipe arsitek di enterprise yang kita miliki, ya. Kemarin kita memahami ada kurang lebih ada 6 arsitek, yaitu pertama bisnis monarki, kedua IT monarki, ketiga feodal, keempat federal, kelima IT duopoli, dan terakhir adalah anarki. Nah, keenam arsitek tersebut kita pilih untuk membuat struktur keputusan IT yang tepat. Nah, mekanisme yang kedua untuk menjalankan tata kelola IT ini adalah pertama adalah adanya proses penyelarasan. Nah, proses penyelarasan ini merupakan proses formal, ya, untuk memastikan perilaku sehari-hari konsisten dengan kebijakan TI dan memberikan masukan kembali kepada keputusan. Jadi terutama dalam proses penyelesaian ini adalah memastikan bahwa kebijakan IT itu adalah sesuai dengan tata kelola yang telah kita buat. Ya, kita konsisten dalam melaksanakannya. Ya. Nah, yang ketiga adalah pendekatan komunikasi atau communication approach. Nah, pendekatan komunikasi ini adalah upaya untuk menyebarluaskan hasil tata kelola yang kita buat, ya, ke seluruh bagian di perusahaan, sehingga mereka dapat memahami prosedur tata kelola dan dapat konsisten dalam melaksanakannya. Nah, tipe komunikasi, pendekatan komunikasi yang dapat dibangun ada beberapa contohnya, bisa melakukan announcement, ya, pengumuman ini biasanya dalam bentuk misalnya surat keputusan direktur IT atau instruksi, ya, dan segala macam, pokoknya dalam bentuk pengumuman. Kemudian bisa juga dalam bentuk advokasi, ya, kita memberikan bimbingan. Kemudian ada bisa melakukan channel, ya, dalam berbasis web, dan bisa dengan upaya melakukan pendidikan, ya, atau pemahaman tata kelola IT di perusahaan tersebut.
Nah, kita bahas mekanisme yang pertama, yaitu tentang struktur pengambilan keputusan. Nah, mekanisme tata kelola TI yang paling terlihat adalah struktur organisasi yang menempatkan tanggung jawab pengambilan keputusan menurut arsitek yang sudah kita pilih atau yang sudah maksud. Ya, artinya apa? Kita dalam menjalankan sebuah struktur keputusan mesti terlihat ya struktur organisasinya seperti apa, siapa biasanya struktur organisasi ini nanti kalau dalam COVID dibagi ke dalam 4 ya, ada berdasarkan racicak. Siapa yang responsibel ya, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang akuntabel, siapa yang menjalankan ya, siapa yang consulting yang diajak dialog ketika melaksanakan suatu keputusan, dan siapa yang diinform atau yang diberi informasi terkait keputusan ya. Jadi ada 4 biasanya, 4 responsibility, akuntabel, consulting, and inform ya, atau kita sebut dengan racicak. Nah, kemudian idealnya setiap perusahaan itu adalah melibatkan para pemimpin TI dan bisnis dalam proses tata kelola yang kita buat. Nah, struktur pengambilan keputusan itu adalah pendekatan alami untuk menghasilkan komitmen, meskipun beberapa eksekutif telah diketahui ya untuk menggabaikan tanggung jawab tata kelola TI mereka. Ya, jadi artinya decision making di sini adalah pendekatan secara alami untuk menghasilkan komitmen. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah perusahaan dengan tata kelola yang efektif itu adalah mampu memadukan ya dan mencocokkan ya, mix and match antara struktur pengambilan keputusan untuk menerapkan arsitek yang telah ditentukan sebelumnya dan pada akhirnya mencapai tujuan organisasi. Jadi setelah kita menentukan arsitek ya pada minggu lalu untuk yang memberi masukan atau input dan yang mengambil keputusan atau decision, nah, kita menerapkan arsitek yang cocok ya dengan perusahaan yang kita miliki berdasarkan culture dan behavior di setiap perusahaan. Oke. Nah, contohnya untuk bisnis monarki ya, pengambilan keputusan bisnis monarki itu biasanya dalam bentuk komite eksekutif ya. Jadi bisnis monarki ini biasanya dalam bentuk komite eksekutif ya, kurang ini keywordnya. Jadi kalau bertanya seperti apa sih struktur yang baik dalam sebuah bisnis monarki, biasa bentuknya adalah dengan menerapkan adanya bisnis monarki atau eksekutif komite. Nah, eksekutif komite ini adalah sering berperan ya, perusahaan sangat bervariasi dalam desain komite eksekutif mereka. Nah, di beberapa perusahaan CEO ya, Chief Executive Officer bekerja dengan tim kecil yang terdiri dari eksekutif puncak untuk memastikan bahwa TI selaras dengan tujuan perusahaan. Jadi biasanya si eksekutif komite ini membentuk small team ya, atau dewan khusus gitu ya, atau bagian khusus ya yang terdiri dari beberapa top eksekutif untuk memastikan kebijakan TI itu berjalan selaras dengan sasaran perusahaan. Kemudian yang kedua, contoh untuk struktur organisasi struktur untuk tipe federal ya, tipe arsitek federal itu adalah komite eksekutif senior berperan dalam tata kelola TI. Nah, jika tim eksekutif senior ini menarik anggota dari semua unit bisnis, ya, kemudian mereka menerapkan arsitek federal daripada bisnis monarki. Nah, kemudian karena struktur federal ini bekerja untuk menyeimbangkan prioritas perusahaan dan unit bisnis. Jadi bedanya, kalau tipe bisnis monarki itu hanya sekumpulan eksekutif yang masuk ke dalam small team, tetapi dalam tipe federal, nah senior eksekutif itu membuat tim yang terdiri ya membernya berasal dari seluruh unit bisnis. Jadi selain senior manager ya, selain senior eksekutif tim, dia akan terdiri dari perwakilan beberapa unit. Nah tujuannya apa? Supaya
memahami apa yang terjadi di lapangan dan seperti itu ya. Nah, karena struktur federal ini bekerja untuk menyimbangkan prioritas perusahaan pada unit bisnis mereka dan memberikan masukan yang berharga untuk keputusan tata kelola TI. Jadi kuncinya ya tipe federal ini biasanya menyelaraskan. Jadi tipenya itu adalah menyelaraskan unit bisnisnya, ya, menyelaraskan keseimbangan antara prioritas perusahaan ya dengan kebutuhan unit bisnis. Ya, jadi prinsipnya balances antara eksekutif dengan bisnis unit. Nah, kemudian keinginan untuk berbagi data dan infrastruktur TI itu adalah bagian inti dari sebagian besar desain organisasi TI. Jadi selain share masalah ya kebijakan antara eksekutif dan bisnis unit, tipe federal juga adalah kuncinya adalah share data dan IT infrastruktur ya. Jadi mereka juga memiliki keinginan untuk saling berbagi baik data maupun infrastruktur TI-nya. Nah, kemudian mekanisme yang menerapkan tata kelola TI federal ini melindungi otonomi unit bisnis sambil mengembangkan standar yang diperlukan untuk kemampuan bisnis yang terintegrasi. Nah, kalau tipe bisnis monarki itu kan cenderung sentralis ya, jadi semua kebijakan tergantung pusat. Nah, kalau federal ini adalah keywordnya itu adalah keseimbangan ya antara pusat dan bisnis unit masing-masing ya, sehingga dengan mekanisme federal ini ya mampu melindungi otonomi ya. Jadi otonomi bisnis unitnya itu adalah mampu dilindungi. Jadi artinya bisnis unit punya peran untuk menerapkan atau mengembangkan tata kelola TI-nya. Nah, kemudian yang ketiga itu bentuk struktur organisasi untuk tipe IT monarki. Nah, IT monarki ini membuat sebagian besar arsitektur TI dan keputusan infrastruktur itu oleh penanggung jawab IT-nya. Ya, ada dua implementasi umum dari kerajaan dari IT monarki ini. Yang pertama boleh dalam bentuk IT leadership team. Ya. Kedua adalah adanya IT arsitektur komite. Jadi kalau pada bisnis monarki adalah kuncinya eksekutif tim, semua keputusannya. Di federal itu adalah ada senior eksekutif ya dan perwakilan bisnis unit. Nah, kalau dalam IT monarki ini adalah kuncinya semua dipegang oleh tim IT ya. Ada dua modelnya, bisa dalam bentuk IT leadership team, bisa dalam bentuk IT arsitektur komite. Nah, untuk IT leadership team itu ya IT monarki ini direpresentasikan ya dengan kepemimpinan TI ya. Tim kepemimpinan ini terdiri dari kepala fungsional TI, ya, baik operasional, arsitektur, aplikasi, dan sebagainya itu adalah dikepalai oleh pimpinan IT di perusahaan tersebut. Ya, itu tipe leadership. Makanya IT leadership team. Kemudian, kalau IT arsitektur komite, ya, ada dibentuk komite khusus arsitektur yang bertanggung jawab untuk menentukan standar dan dalam beberapa kasus memberikan pengecualian kayak gitu ya untuk standar tersebut. Kemudian peran komite arsitektur ini adalah memberi nasihat kepada IT leader ya tentang masalah arsitektur, tetapi terkadang komite arsitektur adalah badan pembuat keputusan tata kelola utama. Jadi kalau misalnya IT leadership itu adanya organisasi khusus, ya ada departemen IT atau ada bagian IT khusus di mana dikepalai oleh ketua TI atau direktur IT-nya, ya. Kalau IT arsitektur komite itu biasanya dia fungsi interface ini adalah membentuk komite khusus yang bertanggung jawab ya untuk mendefinisikan standar, ya, untuk membuat beberapa pengecualian tertib tata kelola gitu ya, untuk mengeluarkan isu arsitektur atau masalah arsitektur, atau kadangkala ya sebagai pembuat keputusan tata kelola utama. Jadi bentuknya kalau yang sebelumnya IT leadership itu ada departemen khusus, kalau ini bentuknya komite ya, jadi di luar
struktur adanya tipe ada komite khusus ya, ada organisasi khusus yang bertanggung jawab masalah arsitektur. Kemudian bagaimana ya untuk melakukan kerjasama antara bisnis dan IT monarki. Nah, IT monarki itu adalah pendekatan alami dan berharga untuk menerapkan keahlian IT ya atau para ahli IT di sebuah perusahaan. Tetapi resiko IT monarki ini adalah dalam mengorganisasi upaya TI ya. Nah, bisa saja dapat terisolasi dari kenyataan organisasi tersebut kayak gitu ya. Jadi bisa ter apa namanya terisolasi dari kenyataan bisnisnya seperti itu. Selanjutnya, tetapi ya risiko IT monarki ini adalah dalam mengkoordinasi upaya TI ini dapat menjadi terisolasi dari organisasi, artinya ada kerajaan yang atau ada terpisah ya IT monarki ini cenderung memisahkan diri dari bisnisnya. Itu resikonya ya. Tetapi perusahaan perusahaan ya membuang banyak sumber daya untuk membuat perbaikan teknis yang tidak diubah oleh siapapun menjadi nilai bisnis. Nah, karena semua keputusan ya baik IT principal, IT arsitektur, IT infrastruktur, business and application need dan masalah investasi and prioritas sepenuhnya dipegang oleh departemen IT, maka ada resiko ya di mana IT ini tujuan IT-nya itu bisa terisolasi dari kenyataan proses bisnis perusahaan ya seperti itu. Nah, kemudian bisa juga terjadi keanggotaan yang tumpang tindih ya dalam tipe IT monarki ini antara IT leadership dan tim eksekutif senior atau antara direktur utamanya. Atau seringkali dalam pribadi Chief Information Officer dapat menjelaskan aktivitas TI dan monarki bisnis. Ya, harus seperti itu. Nah, efek dari IT monarki ini adalah kemudian mirip dengan pengaturan federal, ya meskipun lebih sederhana untuk diterapkan. Nah, karena semua keputusannya diterapkan oleh departemen IT. Nah, selanjutnya tipe struktur yang keempat ya itu adalah duopoly decision. Nah, peran khas pemimpin bisnis dalam tata kelola TI itu adalah untuk memperjelas antara tujuan bisnis dan memasukkan kemampuan TI ke dalam rumusan strategi. Ya. Kedua, peran khas pimpinan TI membantu membayangkan strategi yang mendukung TI, kemudian mengklarifikasi standar arsitektur dan merancang infrastruktur bersama. Nah, kemudian tanggung jawab ya kedua kelompok ini ya tanggung jawab antara IT leadership ya dengan business leader itu menjadi saling terkait ya tanggung jawabnya. Nah, ada tipe jenis struktur organisasi untuk duopoli. Pertama ada model IT Council ya di mana joint business dan IT membership bergabung di sana gitu. Jadi ada khusus IT Council ya, ada dewan perwakilan ya, perwakilan IT ya yang terdiri dari perwakilan bisnis ya dan perwakilan IT-nya, kalian IT-nya. Kemudian bisa juga dengan menggunakan proses organization dan bisa juga menggunakan business IT relationship manager ya. Jadi tadi udah dibahas ada 4 struktur keputusan TI ya. Yang pertama kalau bisnis monarki itu cenderung sentralis ya dengan semua keputusan TI itu dipegang oleh eksekutif. Kalau federal itu adalah balances gitu ya, seimbang antara antara pimpinan bisnisnya dengan bisnis unitnya gitu ya. Sehingga dalam struktur organisasinya biasanya dibentuk badan tata kelola ini yang dipimpin oleh senior eksekutif dan terdiri dari perwakilan bisnis unit. Nah, tipe yang ketiga yang tadi adalah yang namanya IT monarki. Nah, IT monarki itu ada 2, ada IT leadership team
di mana ada khusus departemen IT yang bertanggung jawab menjalankan semua keputusan IT, atau bisa juga dibentuk IT arsitektur komite. Ya, artinya ada komite khusus ya yang dibuat untuk menjalankan arsitektur yang dibuat. Nah, yang keempat itu adalah IT duopoly. IT duopoly ini bisa dalam bentuk perwakilan ya antara perwakilan eksekutif dan perwakilan IT ya untuk duduk bareng ini dalam sebuah badan atau dalam sebuah departemen untuk membicarakan keputusan-keputusan IT. Nah, ada dua tipe arsitek yang tidak masuk, yaitu feodal dan anarki. Ya, karena feodal dan anarki, untuk feodal itu semua keputusan itu dipegang oleh business unit, ya, jadi biasanya tidak ada struktur IT-nya, tidak ada organisasi TI-nya ya dalam sebuah perusahaan. Kalau menggunakan tipe feodal, karena semua keputusan TI-nya dipegang oleh pimpinan masing-masing business unit. Begitupun dengan tipe arsitek. Tipe arsitek itu ya tidak ada struktur desainnya ya, karena semua dipegang secara personal. Nah, kemudian dalam IT model ini ada 3 bagian ya, ada Enterprise Information Solution Steering Committee, kemudian ada IT Council ya yang terdiri perwakilan dari business group ya dan Chief Technical Officer ya, dan kemudian ada Business Performance Team. Nah, ini saling berkoordinasi ya yang disebut dengan IT stewardship model. Nah, mekanisme yang kedua untuk menjalankan tata kelola IT ini adalah penyelarasan proses. Ya, proses penyelarasan ini adalah teknik manajemen TI untuk mengamankan keterlibatan luas dalam pengolahan dan penggunaan TI yang efektif. Ya, nah kemudian proses penyelarasan harus melibatkan semua orang, baik dengan memberikan masukan ke dalam keputusan tata kelola dan dengan menyebarkan keluaran dari keputusan IT. Jadi pokoknya ada proses penyelarasan terjadi di sini ya. Nah, proses penyelarasan itu bisa berbagai macam. Ya, salah satunya bisa menggunakan IT investment approval process ya, atau persetujuan investasi IT atau persetujuan pembangunan IT itu adalah tergantung dari kesepakatan investasinya. Ya, yang kedua bisa juga adanya arsitektur exception process ya yang tadi yang berarti kalau menggunakan arsitektur exception process itu biasanya ada IT arsitektur komite ya. Biasanya tipenya duopoly ya. Biasanya tipenya adalah IT monarki. Nah, kalau IT investment approval process biasanya tipe keputusannya adalah business monarki. Terus bisa juga berdasarkan kesepakatan layanan ya, service level agreement. Nah, untuk service level agreement ini berdasarkan kesepakatan layanan antara business unit dengan IT monarki. Nah, kemudian ada chargeback ya. Chargeback itu adalah menutup investasinya itu berdasarkan pada kesepakatan yang kita buat ya. Kemudian ada project tracking ya. Jadi kebijakan penyelarasannya berdasarkan project yang sudah kita buat ya. Dan terakhir adalah formal tracking business value, itu adalah kebijakan penyelarasannya bisa berdasarkan nilai IT yang dihasilkan ya. Jadi bagaimana bentuk perasaan ini bisa berdasarkan investasi, bisa berdasarkan kesepakatan tim arsitektur komite, bisa kesepakatan antar layanan, ada kesepakatan tentang biaya ya, ada kesepakatan tentang project tracking ya, ada juga kesepakatan berdasarkan nilai IT yang dihasilkan atau value IT. Nah, mekanisme yang ketiga ya untuk implementasi tata kelola ini adalah mekanisme komunikasi ya yang kita sebutkan atau pendekatan komunikasi. Nah, pendekatan komunikasi yang dimaksud ini adalah untuk menyebarkan berita ya. Jadi untuk menyebarkan berita atau spreading the word ya tentang keputusan dan proses tata kelola TI dan perilaku yang diinginkan di seluruh perusahaan. Ya, jadi bagaimana mekanisme supaya berita ya tentang keputusan IT ini dan proses tata kelola yang sudah kita sepakati itu dikomunikasikan ke seluruh perusahaan.
Nah, biasanya tipe pendekatan komunikasi itu ada macam-macam. Ya, bisa menggunakan pengumuman dari senior manajemen, ya, kayak misalnya kalau di pemerintahan daerah itu bisa eh, surat keputusan gubernur atau surat keputusan bupati. Atau kalau di departemen IT ya berarti surat keputusan kepala bagian IT atau surat keputusan direktur utamanya yang terkait tata kelola IT. Jadi berdasarkan pengumuman. Yang kedua, tipe komunikasinya adalah dibentuk komite formal ya yang khusus menangani bagaimana edukasi tentang pelaksanaan tata kelola IT. Yang ketiganya ada kantor CIO atau unit khusus untuk tata kelola TI. Ya. Ada juga kalau beberapa tipe ya kayak bisnis monarki atau IT monarki mungkin bisa bekerja dengan non-konformis ya, atau bisa juga pengawasan tata kelola ini ya pendekatan komunikasinya bisa dengan pendekatan portal berbasis web. Ya, kemudian ini salah satu contoh dari mekanisme IT. Misalnya ya, kalau kita memilih tipe penyelesaian prosesnya dengan service level agreement, ya, maka sasarannya adalah kita mengukur layanan IT ya secara spesifik. Ya, desirable behavior-nya itu adalah terdiri dari professional supply and demand, ya tergantung keperluannya. Dan undesirable behavior-nya adalah biasanya mengolah SLA not business need. Jadi hanya mengolah service level aja ya, tidak berdasarkan business need. Atau misalnya kalau kita memilih tipe arsitektur komite ya, maka sasarannya adalah untuk mengidentifikasi teknologi strategis ya dan beberapa standar yang ditetapkan. Nah, kemudian desirable behavior-nya adalah si bisnisnya itu adalah didorong oleh keputusan IT yang dibuat ya. Dan yang ketiga adalah undesirable behavior-nya itu adalah adanya kebijakan IT dan keterlambatan ya, karena harus melewati persetujuan dari arsitektur komite. Atau misalnya contoh chargeback, kalau kita menggunakan pola penyelesaian chargeback ya, maka kita sasarannya adalah untuk memulihkan biaya IT dari bisnis ya. Nah, desirable behavior-nya apa? Ini adalah tanggung jawab dari penggunaan IT ya. Undesirable behavior-nya biasanya adalah argumen tentang biaya ya dan kebutuhan seperti apa. Kalau misalnya kita menggunakan IT mekanisme untuk proses penyelesaian dengan menggunakan formal tracking of business value, maka sasarannya adalah intinya untuk mengukur ya, mengukur terkait investasi IT dan kontribusinya untuk nilai bisnis value ya, dengan biasanya menggunakan balance scorecard ya. Balance scorecard itu ada 4 perspektif. Jadi kita nanti ukur ukur ya dari aspek finansialnya seperti apa, dari aspek customer-nya bagaimana, dari aspek internal bisnisnya seperti apa, dari aspek learning and growth-nya seperti apa ya, untuk tumbuh dan berkembangnya seperti apa. Ya biasanya tipe untuk mekanisme formal tracking of business value ini adalah dengan menggunakan balance scorecard ya. Nah, desirable behavior-nya ya dia dapat membuat transparansi karena tujuan, keuntungan dan biaya itu adalah ditampilkan secara transparan. Nah, undesirable behavior-nya adalah memisahkan IT dari aset ya, hanya fokus ke money-nya saja ya, hanya fokus ke bagaimana efektivitas investasinya, bukan nilainya kayak gitu. Nah, kemudian ini salah satu contoh case study ya. Ini ada namanya Carlson. Nah, di Carlson ini ada beberapa governance mechanism. Salah satu contoh misalnya ya, untuk IT principal-nya dia menggunakan untuk memberi masukannya adalah chairman dan CEO. Jadi dia bisnis monarki ya. Untuk pengambilan keputusannya semua dipegang oleh Chief Information Officer atau kepala departemen IT-nya. Nah, untuk IT arsitektur, dia penyelarasannya dengan menggunakan arsitektur exception. Nah, berarti ini tipenya federal ya, arsitektur exception, di mana dibuat
tim khusus ya untuk bicara masalah arsitektur ya yang terdiri dari pimpinan bisnisnya ya, chief-nya ya, dan perwakilan dari bisnis unit-nya. Ini arsitektur exception-nya itu adalah contoh alignment. Nah, ini alignment untuk proses penyelesaian. Kan tadi ada 3 mekanismenya. Pertama struktur keputusan, struktur organisasinya. Yang kedua itu adalah yang kedua itu adalah penyelesaian strateginya ya, alignment proses. Yang ketiga itu adalah terkait communication approach. Nah, untuk tipe penyelarasannya ya, untuk IT arsitektur, tipe penyelarasannya adalah dia menggunakan arsitektur exception yang terdiri dari perwakilan chief dan business unit. Nah, struktur organisasinya ya dia menggunakan STIASI. STIASI ini adalah Carlson Technology Architecture Group ya, dan jadi yang memberi masukan itu ada satu departemen khusus yang namanya STIASI. Nah, untuk pengambilan keputusannya dia IT monarki, yaitu Chief Information Officer dan Enterprise Architecture Organization. Ya, karena tadi ada tipe arsitektur, maka di sini ada Enterprise Architecture Organization. Nah, struktur organisasi untuk IT infrastruktur itu ada namanya IEO juga sama ya, Enterprise Architecture Organization. Ya, untuk proses komunikasinya dia menggunakan service catalog ya. Untuk pengambilan keputusannya dia menggunakan IT Council dan CSS Board. Nah, business application need ya itu adalah semua pimpinan dari business unit ya. Decision-nya juga adalah pengambilan keputusannya adalah CEO dari business unit ya, dan beberapa business leader, dan juga ada CTAC. Ya, CTAC ini adalah Carlson Technology Architecture Group. Ya, tapi untuk tipe penyelarasannya dia menggunakan funding authorization atau yang investment tadi ya. Jadi yang didana itu berdasarkan kesepakatan fundingnya ya, yang memberi masukan itu adalah IT Council, CSS Board, dan CIO. Nah, decision-nya adalah ada komite khusus yang dibentuk oleh bisnis monarki ya, atau yang kita sebut dengan investment communication. Nah, contohnya ya dalam Carlson ini prinsip IT-nya, misalnya prinsip IT-nya adalah mengembangkan aplikasi yang dapat terus berlangsung dalam grup operasi, tetapi aplikasi harus disajikan kepada pengguna melalui portal bersama, dan jika perlu maka data akan dibagikan ke seluruh unit bisnis. Nah, sehingga di sini tipe penyelesaiannya adalah memiliki shared and information. Nah, kalau tipe shared ini ya berarti dia menggunakan tipe federal ya, yang dalam menggunakannya ya untuk pengambilan keputusannya. Kemudian untuk contohnya ini decision yang warna orange ya, warna kuning tua ini adalah yang paling banyak dipakai ya, yang kuning tua berdasarkan penelitian dari MIT tadi ya. Nah, untuk Carlson ya itu dia decision-nya IT principal-nya itu menggunakan duopoly ya, berarti tadi dengan menggunakan perwakilan ya dari pimpinan IT dan business unit. Kemudian untuk IT arsitekturnya dia menggunakan IT monarki ya, di mana dia tadi membuat arsitektur komite khusus ya yang membahas masalah IT arsitektur. Untuk keputusan terkait IT infrastrukturnya juga dia menggunakan IT monarki. Nah, untuk business application need dia menggunakan tipe federal ya, dan IT duopoly ya, di mana ada perwakilan antara C-level dengan business unit dan perwakilan antara IT level, bagian IT dengan business unit. Nah, untuk pengambilan keputusannya dia menggunakan tipe ini ya. Nah, kemudian studi case di Carlson decision making structure-nya itu adalah ada 4 ya. Pertama ada Carlson Technology Architecture Committee ya, atau Enterprise Architecture Organization ya. Ini yang berfungsi untuk membahas arsitektur IT-nya ya. Terus ada Carlson Sales Service untuk membahas layanannya, ada IT Council ya, perwakilan IT ya, dan terakhir adalah ada Investment Committee ya. Nah, Carlson Arsitektur Teknologi ini dibuat untuk pengambilan keputusan IT arsitektur ya. Nah, IT arsitektur ini berarti dia pegang dengan menggunakan
model IT monarki. Nah, Carlson Service CSS ini adalah ya tadi kalau kita lihat CSS ini berada di mana CSS kalau kita lihat ya ini ada di keputusan terkait infrastruktur IT ya. Jadi untuk infrastrukturnya itu ada dipegang oleh ini terkait IT infrastrukturnya ya. Untuk IT Council-nya ini terkait business application need-nya, dan sedangkan investment ini adalah keputusan terkait IT investment ya. Investmentnya seperti apa. Nah, kemudian tipe struktur organisasinya seperti itu. Nah, untuk penyelarasannya tadi menggunakan service katalog ya. Jadi service katalog itu adalah berdasarkan layanan ya, layanan masing-masing departemen atau kesepakatan layanannya. Nah, kemudian kesepakatan untuk keputusan investmentnya menggunakan investment and funding approach ya. Ini yang kita buat dari bisnis monarki. Nah, kemudian penjelasan untuk arsitekturnya adalah menggunakan arsitektur exception proses ya, kayak gitu. Nah, kemudian untuk communication tool yang digunakan di Carlson, dia menggunakan senior management announcement, artinya dia mengeluarkan pengumuman ya yang terkait keputusan IT-nya. Kemudian ada pharma committee yang khusus mendesimulasikan terkait keputusan. Nah, ada 3 prinsip mekanisme ya untuk menjalankan tata kelola. Pertama harus simpel, transparan, dan nyaman. Nah, kemudian apa yang dimaksud simpel atau sederhana ini adalah mekanisme harus secara jelas mendefinisikan tanggung jawab atau tujuan untuk orang atau kelompok tertentu. Jadi harus jelas mekanismenya. Kemudian transparan itu adalah mekanisme yang efektif itu adalah bergantung pada proses formanya. Dan nyaman ini adalah melibatkan individu dalam posisi terbaik ya untuk membuat keputusan. Ya. Nah, ada 5 prinsip untuk mendesain mekanisme yang efektif. Yang pertama adalah memilih mekanisme dari ketiga jenis tadi ya. Kemudian apakah menggunakan struktur decision making structure, apakah menggunakan alignment proses ataukah menggunakan communication approach ya. Pilih mekanisme tadi. Kemudian batasi struktur pengambilan keputusan, kemudian menyediakan keanggotaan yang jelas gitu ya dalam struktur pengambilan keputusan, menerapkan mekanisme di berbagai tingkatan ya dalam perusahaan. Serta adalah akuntabilitasnya harus jelas ya, harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas. Nah, ini IT governance mechanism ini ada beberapa contoh ya, bisa menggunakan tracking IT project ya. Kalau sasarannya untuk meningkatkan project, maka cocoknya menggunakan tracking of IT ya. Kalau sasarannya ingin menajamkan behavior dan menutup biaya, ya kita menggunakan charge back arrangement. Kalau kita tujuannya adalah untuk mendapatkan pandangan holistik, ya maka kita bisa menggunakan pendekatan eksekutif komite. Jika untuk membuat ukuran layanan IT secara jelas, ya kita bisa menggunakan pendekatan IT Service Level Agreement. Nah, berdasarkan survei dari MIT Sloan, ternyata yang paling banyak digunakan ini adalah tracking of IT project. Ya, jadi mekanismenya itu berdasarkan IT project. Nah, yang kedua adalah Service Level Agreement, dan yang ketiga adalah Executive Committee. Itu 3 besar dari mekanisme IT yang banyak digunakan di beberapa perusahaan. Nah, berdasarkan survei dari MIT Sloan juga, ya mekanisme tata kelola yang efektif itu adalah 85% ya melibatkan hubungan manajer ya, hubungan antara bisnis dan IT. Kemudian yang peringkat kedua yaitu terkait dengan IT Leadership Committee ya, dan yang ketiga adalah IT Council. Nah, sebagai tugas untuk minggu ini adalah teman-teman cari salah satu perusahaan, suatu organisasi ya, baik instansi pemerintah atau perusahaan swasta,
kemudian membuat profil singkat organisasi tersebut, ya, lihat visinya, misinya. Terus teman-teman lihat juga struktur organisasinya. Nah, struktur organisasi ini diperlukan untuk melihat tipe arsitek yang sesuai. Ya, apakah kira-kira struktur organisasinya itu adalah bisnis monarki, federal, IT monarki, ya, IT duopoli dan lain-lain. Nah, kemudian setelah dilihat struktur organisasinya, teman-teman buat bagian tata kelola TI. Ya, bagian tata kelola ini adalah hubungan antara arsitek tata kelolanya ya terhadap decision. Ya, seperti tadi contoh Carlson ya di slide 24. Nah, kemudian disubmit nanti tugasnya ke dalam e-learning LPKIA. Kemudian batas pengumpulan adalah H-1 sebelum perkuliahan. Ya, H-1 sebelum perkuliahan. Itu saja pertemuan ke-5 kita ya untuk hari ini. Nah, jika ada teman-teman yang masih kurang paham terkait materi ini, bisa ditanyakan di forum diskusi e-learning ya. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.